Perhatikan media gambar di samping. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu jumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, dan kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala doa-doanya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semakin meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-68. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan, baru setelahnya akan kami jelaskan juga tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sekarang mari sama-sama kita bahas, sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini di sini ada huruf nun yang bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, itu tanda tasydid. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kemudian supaya yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, yang belum tahu tentang hukumnya idgham, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum ya. Karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah, nanti bagi yang belum paham tentang hukumnya idgham, dia akan mengira, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya
berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya, kayak gitu. Akan mengira seperti itu, padahal tidak. Nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya. Hukumnya bukan gunnah musyaddadah kalau misalkan sebelumnya itu kemasukan sesuatu seperti nun sukun atau tanwin kayak gitu. Nah, ini kan kita temui di sini huruf nun yang bertasydid. Nah, kemudian karena kita belum tahu tentang hukumnya idgham, jadi untuk memastikan ini betul tidak nih huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah gitu kan. Nah, kita perhatikan sebelah sininya nih. Nah, ini kan nun bertasydid, sebelah kanannya huruf nun, perhatikan sebelah sini. Di sini kan nggak ada di sini nun sukun. Di sini juga nggak ada kan tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah kayak gitu. Karena nanti kalau misalnya ada huruf nun yang bertasydid tapi sebelah sininya ini nanti ada huruf nun sukun atau ada tanwin kayak gitu, maka nanti huruf nun yang bertasydidnya itu menjadi idgham bi gunnah. Sedangkan ini kan huruf nun bertasydid tapi sebelah sininya nih nggak ada nun sukun, sebelah sininya nih nggak ada tanwin, sebelah sininya nih, maka berarti huruf nun yang bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara membacanya kita gunnahkan. Jadi di bagian in itu suaranya itu kita tahan. Nah, kita panjangkan sebentar, kita gunnahkan atau kita dengungkan. Inna au seperti itu. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun atau huruf mati. Biasanya huruf sukun itu disebut huruf mati, apalagi huruf sakinah. Itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini ya, supaya nggak bingung ya. Nah, jadi di sini ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelumnya di sini ada ini nih, harokat fathah. Baris miring di atas ini namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Itu maksudnya sama saja, yakni fathah kayak gitu. Perhatikan media gambar di samping. Huruf lin itu ada dua. Nah, sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Nah, di situ dapat kita lihat ya Bapak Ibu, polanya sudah dapat kita lihat. Ada waw sukun, sebelumnya harokat fathah. Nah, itu huruf lin yang di kotak nomor 1 itu. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Nah, huruf waw ada tanda sukun, sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah. Maka huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah, maka huruf waw sukunnya huruf lin. Nah, kita baca lunak. Inna aulan nas, itu lembut itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf nun. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf nun termasuk kan ya Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, huruf nun. Nah, termasuk kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf nun. Dikarenakan huruf nun ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, supaya nggak bingung nanti di sini idgham syamsiyah, di sini kok dikatakan alif lam syamsiyah, itu maksudnya sama saja. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham kayak gitu, idgham syamsi. Jadi cara membacanya itu dari la langsung masuk ke huruf nun ini, ke huruf syamsiyahnya ini ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf lam, tapi huruf lamnya itu dia nggak ada tanda bacanya, huruf lamnya nggak ada tanda bacanya. Nah, itu lamnya itu lam syamsiyah tuh. Nah, alif lam syamsiyah. Inna aulan nas. Di sini ada huruf nun yang bertasydid lagi. Kemudian sebelah sininya nih nggak ada di sini nun sukun, nggak ada di sini tanwin. Oh, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Nah, jadi untuk di sini media gambarnya nggak kami tampilkan lagi supaya kita juga langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena tadi sudah kita jelaskan dengan pelan-pelan. Nah, ini nun bertasydid, ini nun bertasydid, gunnah musyaddadah hukumnya. Nah, kita gunnahkan lan na, sehingga di bagian lannya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar ya. Lan na, seperti itu kita dengungkan, kita gunnahkan. Kemudian na dibaca panjang. Kenapa kok na dibaca panjang? Perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Nah, jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki
3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Apa saja? Rumus 1 warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasrah. Jadi kalau kita baca Al-Quran ada ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau ada waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah kemudian di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, nanti mad tabi'inya itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu ada, dapat kita lihat, tampak dia seperti itu. Kemudian kalau pada mad tabi'i nantinya untuk menunjukkan tanda panjang, bisa juga huruf-huruf madnya itu tidak ditulis dalam bentuk seperti yang warna-warna hitam itu. Jadi dia dari segi tulisan tidak ada huruf madnya. Huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diganti dengan tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu. Kok dikira-kirakan? Nanti salah perkiraan dong. Ya tentu saja tidak salah kayak gitu, karena kan dikasih tanda gitu. Jadi kalau pada mad tabi'i, tanda-tanda panjang seperti yang warna-warna biru itu, rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu, pada dasarnya itu adalah yang warna hitam. Jelmaan daripada yang warna hitam. Nah seperti itu, supaya mudah untuk kita pahami. Gitu ya. Jadi supaya tidak bingung. Sedangkan ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan lebih detail dan pelan-pelan rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ kan dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Kemudian sebelum alif di situ ada harokat fathah yang baris miring di atas tuh, harokat fathah atau tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathahnya di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi letaknya huruf yang dibaca panjang ada di titik-titik itu sebab dia memiliki harokat fathah. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Dapat kita simpulkan bahwasanya rumus 3 yang warna hitam itu yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Seperti itu cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Contoh dalam bacaan itu seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu alif. Ini alif nih. Ini alifnya tuh disambung dengan huruf nun. Nanti ada huruf alifnya yang disambung, ada huruf alifnya yang tidak disambung, kayak gitu. Di sini yang kita temui dia disambung nih. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum kita mengucapkan alif, tadi kan kita mengucapkan huruf nun ini kan. Jadi kalau sebelum itu yang berposisi sebelah sini. Sebelum alif di sini ada ini nih. Ada harokat fathah nih, ada tanda baca fathah baris miring di atas nih. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Dan huruf yang memiliki harokat fathahnya di sini huruf nun. Sini huruf nun kita baca panjang. Nah, seperti itu, dipanjangkan 2 harokat mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Nasibiib, begitu. Kemudian di sini ada huruf ba dia sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Salah satunya adalah huruf ba. Jadi huruf-huruf qalqalah itu harus dihafal. Jadi huruf-huruf yang 5 itu, kalau hurufnya itu sukun atau hurufnya itu dalam keadaan mati, baik itu sukunnya sukun asli atau sukun sebab kita sukunkan gitu, intinya dia sukun, maka hurufnya itu dipantulkan. Jadi terjadinya qalqalah, terjadinya pantulan itu ketika hurufnya itu sukun kayak gitu. Ini kan huruf ba nih. Huruf ba nih sukun nih. Kita pantulkan biib mantul gitu. Ib. Jangan dibaca biib ro biib, jangan. Harus ada pantulannya biib. Begitu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sugoro, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat atau berada di tengah kata. Namun yang lebih mudah untuk kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita seperti itu.
Beda ceritanya nih ya, misalnya kita baca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kita berhenti di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf ba, dia di tengah bacaan kita, maka huruf ba ini dia menjadi qalqalah sugro, qalqalah kecil. Nah, jadi ingat ya, terjadinya qalqalah berarti kalau hurufnya itu sukun. Nah, bi Ibrahim, huruf ro memiliki harokat fathah nih ya, tanda baca fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim. Nah, jadi huruf ro itu kalau dia memiliki baris di atas, nah, dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kemudian ro dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus 3, tapi yang warna biru. Nah, rumus 3 warna biru sudah perhatikan ya. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, bertemu kita dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, ini menandakan kalau huruf itu di atasnya ada tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang nih, tanda panjang nih, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil. Sebenarnya ro dibaca panjang sesuai rumus 3 yang warna biru. Tadi di awal sudah kami katakan kan, rumus 3 yang warna biru itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam, karena rumus yang warna biru pada dasarnya adalah yang warna hitam sesuai kotaknya masing-masing. Jadi rumus 3 warna biru pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, jadi kalau mad tabi'i diberi tanda panjangnya itu dalam bentuk seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, nah maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada huruf alif. Nah, dapat kita kira-kirakan, kita masukkan ke rumus 3 yang warna hitam, bahwasanya di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki tanda baca fathah ya huruf ro, karena huruf ro yang dibaca panjang, seperti itu. Kalau misalkan masih bingung, perhatikan media gambar yang kami tampilkan. Di situ kan ada Al-Quran dengan huruf Arab yang disambung, kemudian di bawahnya itu ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Nah, sekarang perhatikan yang kami kasih tanda panah tuh. Di situ kan dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf ro, karena huruf ro yang dibaca panjang, seperti itu. Untuk media gambar yang kami tampilkan itu ya, Al-Quran dengan tulisan huruf Arab yang disambung, kemudian di bawahnya ada huruf Arab yang dipisah-pisah, kemudian di bawahnya lagi ada tulisan Latinnya kayak gitu. Nah, itu untuk Al-Qurannya itu, mana tahu nanti Bapak Ibu berminat ya, bisa langsung dibeli, diklik melalui produk yang telah kami cantumkan, Al-Quran Duo Arabic. Itu sangat bagus sekali dimiliki untuk latihan di rumah bagi yang belum lancar di dalam membaca Al-Quran. Nah, karena itu lengkap, itu ada huruf Arab yang disambung, huruf Arab yang dipisah, ada tulisan Latinnya juga gitu. Kemudian ini tadi ro dibaca panjang ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Bi Ibrahim, hi dibaca panjang. Nah, kenapa kok hi dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam, di situ dapat kita lihat bahwasanya di situ ada huruf ya sukun atau ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada baris kasroh, ada harokat kasroh. Kemudian di atas harokat kasroh, di atas tanda baca kasrohnya itu ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang, sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi cara memahaminya yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrohnya itu dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 1 yang warna hitam. Nah, contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu dengan huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun nih, huruf ya sukun atau ya mati. Kemudian sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini nih, ada tanda baca kasroh, ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya ini kita baca panjang. Huruf yang memiliki harokat kasroh, huruf yang memiliki tanda baca kasrohnya ini kan huruf H. Soalnya H kita baca panjang. Nah, hi kayak gitu.
Jadi perhatikan ya, kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Bi Ibrahim lalladzi. Nah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya yakni masih huruf lam di sini. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lam itu termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Huruf lam termasuk kan? Nah, untuk di sini huruf alifnya atau hamzah wasolnya itu dia dibuang karena kemasukan huruf lam yang ini nih. Ini. Kemudian huruf kan tadi alif lam, setelahnya huruf lam gitu. Huruf lam yang satunya mana kayak gitu. Huruf lam ini bertasydid. Huruf yang bertasydid itu kalau kita urai maka di situ ada dua huruf. Maka di sini ada huruf alif atau hamzah wasal tapi dia kebuang karena kemasukan huruf lam yang ini. Kemudian ada huruf lam yang satunya, baru ada huruf lam yang memiliki tanda baca ini gitu. Jadi di sini nih di huruf lam yang bertasydid ini ada dua huruf lam sebenarnya di dalamnya kayak gitu. Ada huruf lam yang satunya, baru huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Maka ini dari segi hukum alif lam syamsiyah. Lalladzi, zi dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok zi dibaca panjang. Apa alasannya zi dibaca panjang? Tanda panjangnya apa kayak gitu. Penjelasannya sama dengan ini. Kenapa kok hi dibaca panjang? Sama kenapa kok zi dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, ya sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini. Ada harokat kasroh nih, ada tanda baca kasroh nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrohnya dibaca panjang. Sehingga zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam kalau pada media gambar tadi itu. Lalladzina taba'u, au dibaca panjang. Nah, untuk di sini kami tampilkan lagi media gambarnya. Perhatikan rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ dapat kita lihat bahwasannya di situ ada huruf waw sukun. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, tuh ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah ada titik-titik kan di rumus 2 warna hitam tuh. Nah, titik-titik di sana maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki harokat dhammah. Nah, tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi kalau kita pahami dari awal dapat kita simpulkan kalau kita baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya itu dibaca panjang gitu. Nah, begitu cara memahami rumus 2 warna hitam. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Baca Al-Qur'an kita bertemu waw sukun. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada harokat dhammah nih, ada tanda baca dhammah nih. Nah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Ada waw, ada tanda sukun, waw sukun. Sebelum waw sukun di sini ada ini, ada harokat dhammah ya. Ini namanya harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 2 warna hitam. Nattaba'uhu wa taba'uhu wa, seperti itu. Kemudian ha dibaca panjang. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi. Kenapa kok ha dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Mohon maaf, di rumus 3 yang warna biru dulu penjelasannya. Rumus 3 warna biru. Kenapa kok ha dibaca panjang? Sama lah dengan ini, dengan ro ini tadi. Karena di atas huruf H ada tanda panjangnya. Ini nih. Jadi kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang kayak gitu. Nah, di sini ini mad tabi'i panjang 2 harokat. Jadi kalau mad tabi'i ditulis dalam bentuk seperti ini, ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, nah, maka dapat kita kira-kirakan bahwasanya berarti di sini ada alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf H, karena huruf H dibaca panjang kayak gitu. Sama dengan ro ini tadi penjelasannya kayak gitu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
Kalau misalkan masih bingung, kita pahami yang mudah-mudah dulu. Oh, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang kayak gitu. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Alif lam setelahnya huruf nun. Ini di atas sama dak? Alif lam setelahnya huruf nun. Nah, huruf nun tadi termasuk salah satu huruf syamsiah kan? Ya, sama ini alif lam bertemu dengan huruf nun. Ini atas alif lam bertemu dengan huruf nun, sama hukumnya alif lam syamsiah. Nah, dibaca idgham. Kemudian di sini huruf nun bertasydid, ini di atas huruf nun bertasydid, ini di atas nih huruf nun bertasydid, sama hukumnya. Gunnah musyaddadah, kita gunnahkan. Wa hadzan, di bagian dzan yaitu suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan, kita dengungkan. Wa hadzan nabiyyu walladzi, kayak gitu. Huruf ya bertasydid yang bukan idgham bi gunnah, maka kita kasih naber. Nah, kita kasih naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu, di antaranya pada huruf ya bertasydid, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Nabi yuwal ditekan gitu. Nabi yuwal ditekan seperti itu. Nah, tapi kan kita belum tahu nih hukumnya idgham bi gunnah tuh kayak mana, kayak gitu. Misalnya gitu ya. Nah, jadi kayak gini, kalau ada huruf ya bertasydid, namun sebelah sininya nih, di sininya nih, nggak ada di sini nun sukun, nggak ada di sini tanwin, maka berarti huruf ya bertasydidnya ini hukumnya bukan idgham bi gunnah, dan kita naber berarti karena dia bukan idgham bi gunnah, seperti itu. Kemudian di sini alif lam, ada hukum alif lam syamsiah lagi. Kalau di sini huruf alifnya ditulis, huruf alifnya ini hamzah wasol ya, alifnya itu yang ini. Kemudian perhatikan dulu media gambarnya alif lam setelahnya huruf lam, maka hukumnya alif lam syamsiah. Huruf alifnya tuh yang ini. Huruf lam yang satunya mana? Sama kayak di atasin tadi. Ini huruf lam yang satunya di sini. Ini huruf lam ini bertasydid, berarti di sini ada dua huruf lam. Di huruf lam bertasydid ini berarti ada dua huruf lam, kayak gitu. Kan kita dikatakan kalau huruf itu bertasydid dia ada dua huruf di sana, begitu. Maka berarti di sini ada alif, kemudian ada huruf lam yang satunya lagi, baru ada huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Jadi huruf syamsiahnya ini huruf lam yang ini nih, kayak gitu. Walladzi, zi dibaca panjang, penjelasannya sama dengan di atas tadi ini. Kenapa kok zi dibaca panjang? Kenapa kok hi dibaca panjang? Sama penjelasannya. Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada harokat kasroh nih, ada tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrohnya dibaca panjang. Sehingga zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Walladzina amanu. Nah, di sini ada huruf hamzah. Loh, kok huruf hamzah bukankah ini huruf alif, kayak gitu. Jadi bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Ini huruf alif tapi dia ada tanda bacanya. Ini di atas huruf alif ada tanda bacanya, ini huruf alif nih ada tanda bacanya nih ya. Ada barisnya, ada harokatnya. Maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Jadi kalau huruf alif ada tanda bacanya, maka itu huruf hamzah, kayak gitu. Ini A dibaca panjang, apa tanda panjangnya A, kayak gitu. Karena di atas huruf hamzah ini ada tanda panjangnya, ini ada harokat fathah, bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Huruf kalau atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga A dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal. Mad badal panjang 2 harokat. Loh, kok bukan mad tabi'i? Kenapa kok mad badal, kayak gitu? Jadi rumus mad tabi'i yang rumus 1, rumus 2, rumus 3, baik itu yang warna hitam maupun itu yang warna biru yang telah kami jelaskan tadi itu, kalau misalkan dipakai dengan huruf hamzah, maka dia menjadi mad badal, bukan menjadi mad tabi'i, tapi dia menjadi mad badal, seperti itu. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja, huruf hamzah yang dibaca panjang saja, kayak gitu. Karena ada huruf mad sebelumnya ada huruf hamzah, kayak gitu. Nah, jadi ini kan di sini ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini untuk menunjukkan tanda panjangnya. Maka berarti di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif. Ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathahnya adalah huruf hamzah. Maka dinamakan dengan mad badal, kayak gitu. Kalau misalkan masih bingung tentang pembahasan mad badal ini,
Nah, silakan lihat bagian playlist video. Di situ sudah kami jelaskan dengan detail tentang pembahasan mad badal. Kenapa kok dikatakan mad badal, pembagiannya mad badal kayak gitu. Itu sudah kami buatkan tersendiri videonya. Silakan lihat di bagian playlist video kayak gitu. Yang terpenting kita tahu dulu, oh huruf tuh kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Kalau tanda panjangnya itu yang make huruf hamzah, oh itu mad badal kayak gitu. Amanu, nu dibaca panjang. Kenapa kok nu dibaca panjang? Kenapa kok nu dibaca panjang kayak gitu? Penjelasannya sama. Kenapa kok u dibaca panjang? Sama. Kalau di media gambar tadi itu dirumus 2 warna hitam penjelasannya. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu waw sukun, di sini ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Sehingga nu dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Amanu. Di sini ada tanda waqaf. Bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Selanjutnya di sini wallah. Ini kita baca wallah, jangan dibaca wallah. Jangan dibaca kayak gitu baca wallah. Nah, mengapa begitu gitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, bertemulah kita dengan lafaz Allah. Nah, ini adalah lafaz Allah ya. Sebelum lafaz Allah di sini ada ini, ada harokat fathah ya, ada tanda baca fathah. Maka lafaz Allahnya dibaca tabkhim, huruf lam jalalahnya itu baca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga kita baca wallah seperti itu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah, itu ada 2 bentuk tanda baca. Ada 2 bentuk harokat. Yang pertama ini harokat fathah ini ya, tanda baca fathah. Yang kedua yang dapat menebalkan lafaz Allah itu harokat dhammah atau tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah itu bentuknya tuh seperti ini. Jadi kita lihatlah nanti gitu kan ya, karena kita sudah tahu gitu, kita lihat kalau baca Al-Qur'an ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah sebelah sininya nih ada harokat fathah atau misalnya ada harokat dhammah misalnya gitu. Maka berarti lafaz Allahnya huruf lam jalalahnya dibaca tebal, baca tabkhim. Di sini yang kita temui harokat fathah nih, tebalkan lafaz Allahnya. Wallahu waliyul mu'minin. Di sini ada alif lam setelahnya huruf lam. Perhatikan lagi media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk kan salah satu daripada 14 huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf lam nih. Dikarenakan huruf lam ini huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Maka kita baca idgham syamsi. Wallah, lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya apa? Karena di atas lafaz Allah ini ada tanda ini, harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang kayak gitu. Pada tabi'i panjangnya 2 harokat. Allahu waliyul mu'minin. Huruf ya bertasydid. Ini kita kasih naber ya, karena dia bukan idgham bi gunnah, sama dengan yang di tadi ini. Kita kasih naber. Tekan waliyul mu'minin. Alif lam setelahnya huruf mim, perhatikan media gambar di samping. Huruf mim termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah. Maka alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah kayak gitu. Ini alif lam bertemu dengan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idharu qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idharu qamari, lamnya lam qamariyah. Maksudnya dibaca idhar itu dia huruf lamnya dibaca jelas. Kalau qamariyah kan huruf lamnya ada tanda sukunnya nih. Kalau alif lam syamsiyah tadi huruf lamnya nggak dibaca kan, karena dia nggak ada tanda bacanya, dibaca idgham gitu. Tapi kalau qamariyah huruf lamnya ada tanda sukunnya, dibaca jelas dia. Waliyul yul, terbaca dia yul, terbaca kayak gitu. Mu'minin, nin dibaca panjang. Ini namanya adalah mad adid li sukun. Tapi gini,
Kalau misalkan tadi kita bacanya itu tidak berhenti di huruf nun, maka panjangnya ni tetap menjadi mad tabi'i. Misalkan nih kita minina dan langsung kita sambung ya, kita wasolkan gitu ya, kita teruskan bacanya, maka panjangnya ni tetaplah menjadi mad tabi'i dan dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi tadi kita bacanya itu berwakaf di huruf nun, sehingga dari ni ditambah huruf nun yang disukunkan menjadi nin. Dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid lisukun. Dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid lisukun. Nah, namun yang perlu untuk kita ketahui dulu mad tabi'inya yang mana, tanda panjangnya apa, kayak gitu. Itu yang perlu untuk kita ketahui kenapa kok ni dibaca panjang gitu. Untuk di sini media gambarnya nggak kami tampilkan lagi. Harusnya di sini Bapak Ibu sudah sangat tahu nih tanda panjangnya apa. Kenapa kok ni dibaca panjang? Karena tadi di atas sudah kami jelaskan dan sudah beberapa kali kita temui. Samalah penjelasannya. Kenapa kok zi dibaca panjang? Kenapa kok hi dibaca panjang? Ini di atas juga kenapa kok zi dibaca panjang? Sama penjelasannya. Kenapa kok ni dibaca panjang? Nah, jadi kalau baca Al-Quran bertemu huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun di sininya ada ini. Ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang. Untuk di sini huruf yang memiliki harokat kasrohnya adalah huruf nun. Huruf nun dibaca panjang. Minin, seperti itu. Nah, huruf memnya nggak dibaca panjang ya. Yang dibaca panjang itu yang posisinya itu persis sebelum huruf ya sukun kayak gitu. Hanya ni dibaca panjang. Ni dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwakaf, maka menjadi nin. Mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan, dia berubah menjadi mad arid lisukun. Panjangnya mad arid lisukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu panjangnya mad arid lisukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau dipanjangkan 2 harokat, semua mad arid lisukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat mad arid lisukunnya. Nggak boleh selang-seling, harus konsisten. Huruf yang disukunkan huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca minin. Jangan dibaca minina. Na baru berhenti, na baru berwakaf. Jangan salah. Tapi kita baca minin, huruf nunnya kita sukunkan, huruf nunnya kita matikan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita berwakaf, kemudian kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita, berhenti kita di huruf nun. Karena berwakaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, hurufnya itu kita matikan, sehingganya kita baca minin, seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal dengan pelan-pelan. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.